Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa puja beserta puji syukur kita atas kehadirannya Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan karunia, rahmat dan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan apa yang telah disuruh atau diamanatkan oleh ustazah kita, yakni Ustazah Maimunah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada sosok manusia tauladan kita, manusia yang paling istimewa, manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, wa huwa sayyiduna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak nanti bisa mendapatkan tiket dari beliau, mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya Muhammad Andri Syaputra, NIM 20200204079, akan mempraktekkan mengajar bahasa Arab, yakni bahasa Arab dan nahwu, yang telah diamanatkan oleh Ustazah Maimunah kepada kami selaku PBA 1 untuk mempraktekkan cara mengajar. Baiklah, di sini Al-Fakir ingin mempraktekkan untuk mengajar nahwu dan bahasa Arab. Di sini Al-Fakir mengambil kitab yakni Matan Jurumiyah, bab yang pertama saja, yaitu Babul Kalam, yang akan Al-Fakir praktekkan untuk mengajar nantinya insyaallah. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hadzal kitab rahimahullahu taala lil Imam al-Alim al-Allama Asy-Syaikh Abu Ubaidillah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Ila an qala al-kalamu huwa al-lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun: ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwin wa dukhul al-alif wal lam wa hurufil khafd wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi ruba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasam wa hiya al waw wal ba wat ta. Wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa sawfa wa ta ta'nits sakinah. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ism wala dalilul fi'l. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan bab kalam atau kalimat, biasa kita kenal dengan namanya kalimat. Al-kalamu Nah, jadi di sini al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Yakni yang pertama itu kalam. Kalam itu merupakan lafaz lafaz al-murakkab, terus al-mufid,
bil wad'i. Nah, jadi kalau kita ingin membuat suatu kalimat, maka harus ada yang namanya lafaz murakkab mufid bil wad'i. Jadi al-kalam itu, kalam merupakan lafaz yang tersusun, huwal lafzu suatu lafaz, al-murakkab yang tersusun, al-mufid yang memberikan faedah, bil wad'i. Bil wad'i ini kebanyakan ulama yang berpendapat yakni dengan menggunakan bahasa Arab. Lafaz. Mari akan kita bahas satu persatu dari lafaz, apa itu lafaz murakkab mufid bil wad'i dari menggunakan bahasa Arab. Yang pertama lafaz. Lafaz ini apa itu lafaz? Lafaz yakni ialah suara. Suara, kita kan belajar nahwu dan bahasa Arab. Suara yang terdiri dari beberapa huruf hijaiyah. Di sini kita ambil suara yang terdiri dari huruf hijaiyah. Nah, jadi di sini yang pertama lafaz. Lafaz merupakan suara yang terdiri dari huruf hijaiyah. Jadi syarat kita harus membuat suatu kalimat itu harus adanya lafaz, yakni suara yang terdiri dari huruf hijaiyah. Adapun yang kedua sesudah lafaz yaitu murakkab. Apa itu murakkab? Yakni yang tersusun. Jadi jikalau seseorang ingin membuat suatu kalimat, itu harus adanya lafaz atau suara, bentuk suara atau bentuk, bisa jadi tulisan atau semacamnya, murakkab yang tersusun kalimat tadi yang tersusun dari dua kata atau lebih. Nah, jadi syarat kalau seseorang ingin membuat kalimat, maka harus ada lafaz. Yang pertama suara atau bentuk, bisa dari tulisan dan lain-lain sebagainya, yang terdiri dari huruf hijaiyah. Syarat yang kedua itu harus murakkab. Murakkab ini tersusun dari pembuatan suatu kalimat tersebut. Adapun yang terakhir yakni mufid. Al-kalam, kalimat ialah suara, lafaz atau lafaz yang tersusun, al-mufid yang memberikan faedah. Memberikan faedah apa? Sekiranya kalau kita berbicara dengan orang dan orang itu diam, diam di sini diartikan bahwa orang itu sudah paham dengan ucapan kita dan orang itu diam, maka itu disebut dengan mufid, memberikan faedah. Disebut dengan memberikan faedah. Maksudnya yakni disebut dengan memberikan faedah, kita berbicara dengan seseorang, lalu seseorang tersebut telah memahami apa yang kita bicarakan padanya, lantas itu disebutkan kita memberikan faedah kepadanya. Bil wad'i ini harus menggunakan bahasa Arab. Jadi di sini
Kesimpulannya dari bab pertama al-kalam tadi, al-kalam huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi 4 komponen ini harus ada. Jadi kalau kita ingin membentuk suatu kalimat, lafaz yakni suara yang terdiri dari huruf hijaiyah atau bentuk bisa dengan tulisan dan lain-lain. Murakkab yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Kalau satu kata itu tidak dinamakan kalimat, karena kalimat itu syaratnya harus 2 kata ataupun lebih. Adapun mufid, syarat yang ketiga yakni mufid. Al-mufid yang memberikan faedah sekiranya jika kita berbicara dengan orang itu diam dengan pembicaraan kita, maka itu disebut kita memberikan faedah kepadanya. Itu disebut mufid. Bil wad'i, dengan menggunakan bahasa Arab, harus dengan menggunakan bahasa Arab karena kita belajar bahasa Arab. Baiklah, di sini jikalau sudah ditulis seluruh yang saya jabarkan ini ditulis, kita lanjut untuk materi selanjutnya, yakni pembagian al-kalimat atau al-kalam tadi. Nah, jadi di sini pembagian kalam atau kalimat. Pembagian kalam atau kalimat ini biasa kita kenal itu ada 3 bagian. Ini al-kalimah. Al-kalimah. Sini ada 3 bagian. Yang pertama isim, fi'il, dan huruf. Nah, jadi yang maksudnya pembagian kalimat itu ada 3, yang pastinya jika kita ingin membuat suatu kalimat itu pasti terdapat yang namanya isim, fi'il, dan huruf. Atau biasa kita kenal isim itu kata benda, fi'il isim kata benda, fi'il kata kerja, sedangkan huruf itu kata sambung. Baiklah, kita mulai dari isim. Apa yang dimaksud dengan isim? Apa definisi isim? Di sini saya nukil dari kitab Nahwul Wadih juz 1. Isim ialah kullu lafzin, isim ya. Ini isim kullu lafzin yusamma kullu lafzin yusamma bihi insanun hayawanun au nabatun au jamadun au ayyu syai'in akhar au ayyu syai'in akhar. Nah, jadi untuk isim tadi untuk pembagian kalimat yang isim, apa isim tadi? Kullu lafzin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ayyu syai'in akhar. Jadi isim ini ialah lafaz yang dinamakan dengan misalnya manusia, insan manusia, hayawan itu hewan-hewan, au nabat tumbuh-tumbuhan, au jamad juga benda keras, au ayyu syai'in akhar ataupun sesuatu yang lain-lainnya.
Baiklah, untuk misalnya kita ingin mengetahui daripada tanda-tanda apa itu tanda-tanda isim, di sini disebutkan dalam kitab Al-Jurumiyah tadi bahwa tanda-tanda isim yakni yang meliputi fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafd wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi warba wal ba wal kaf wal lam huruful qasam wa hiya al waw wal ba wat ta. Jadi di sini isim bisa ketahui tanda-tanda isim, tanda-tanda kita ingin mengetahui itu isim, yakni bil khafd. Apa itu bil khafd? Bil khafd yakni kasrah. Bil khafdi dengan menggunakan kasrah. Dan juga at-tanwin. Tanda-tanda isim itu dan yang lainnya at-tanwin. Bil khafd kasrah, tanwin, dan juga wadukhulul alif wal lam, masukkan alif dan lam. Di antara tanda-tanda isim itu kemasukan alif dan lam, dan juga huruf-huruf jar, huruf-huruf khafd atau jar yang saya sebutkan tadi, min wa ila wa an wa ala wa fi warba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasam al wawu wal ba wat ta. Kita contohkan bil khafdi. Bil khafdi tadi isim, misalnya kita contohkan ilal baiti. Kita contohkan ilal baiti. Ilal baiti. Dari sini kita bisa mendapatkan 2-3 daripada tanda-tanda itu dia itu isim. Yang pertama ilah. Ilah ini kan huruf khafd. Min wa ilah. Dan juga alif lam. Sini kita dapatkan alif lam wa dukhulul alif wal lam. Ila al baiti. Ilal baiti. Sini kita dapatkan juga khafd, tandanya kasrah. Jadi tidak kita temukan di sini tanwin karena di situ sudah ada alif lam. Ada kaidah mengatakan jikalau kita ingin menggunakan alif lam maka itu tidak boleh tanwin. Dan kalau kita ingin menggunakan tanwin maka tidak boleh di alif lam. Nah, misalnya kita ingin menggunakan tanwin akan tapi tidak menggunakan alif lam, ila baitin. Ila baitin. Nah, di sini tidak ada komponen yang untuk alif lam, tapi ditukar dengan tanwin. Ila baitin. Mungkin hanya itu yang daripada tanda-tanda dia isim itu. Yang pertama bil khafd, bil khafdi, at-tanwin, dukhul alif wal lam, kemasukan alif lam. Yang terakhir itu huruful khafd, min wa ila wa an wa ala wa fi warba wal ba wal kaf wal lam, huruful qasam, al wawu wal ba wat ta. Kita masuk untuk yang kedua daripada pembagian kalimat tadi, yakni fi'il.
sebelum kita memasuki apa ciri-ciri fi'il agar kita bisa mengetahuinya, kita terlebih dahulu mengetahui apa definisi fi'il tersebut. Fi'il disebutkan, saya nukil dari kitab Nahwul Wadih juz 1, disebutkan fi'il itu kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khassin fi zamanin khassin, yakni pengertian fi'il tersebut merupakan lafaz yadullu ala husuli amalin, yang mengandung hasil dari suatu pekerjaan pada zaman yang tertentu. Untuk pengertian fi'il tadi saya ulangi, ini kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khassin, yakni pengertian definisi fi'il tadi setiap lafaz yang menunjukkan hasil dari suatu pekerjaan fi zamanin khassin, pada zaman-zaman tertentu. Baiklah, apa tanda-tanda fi'il tersebut? Disebutkan dalam lanjutan setelah tanda-tanda isim, disebutkan tanda-tanda fi'il. Wal fi'lu yu'rafu biqad, sedangkan fi'il itu diketahui dengan adanya qad, qad, sin, saufa, wa ta'nis as-sakinah, ta'nis as-sakinah. Nah, jadi di sini cuma disebutkan ada 4. Wal fi'lu yu'rafu biqad, sin, saufa, ta'nis as-sakinah. Mari kita contohkan, misalnya contoh dari qad. Kalau kita ingin mengetahui suatu fi'il, contoh dari qad, misalnya qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Jadi di sini setelah huruf qad itu ada fi'il, kata fi'il qad qamatis shalah. Karena sesudah komahnya tadi muannas, maka ditambah dengan ta untuk menunjukkan dia muannas. Qad qamat shalah. Adapun untuk contoh yang sin, yang disebutkan di antara ciri-ciri kita mengetahui fi'il tadi, misalnya saufa ta'lamun. Sayaqulu sufaha. Salah. Sayaqulu sufaha. Nah, jadi di sini saya garis bawahi yang qad, sin, setelah huruf qad dan sin tadi pasti dimasuki fi'il. Yang pertama qad qamatis shalah. Qamati itu merupakan fi'il. Sayaqulu, yaqulu merupakan fi'il. Yaqulu, sayaqulu sufaha. Nah, adapun untuk contoh yang ketiga yakni saufa. Bisa kita contohkan yang seperti saya sebutkan tadi, saufa ta'lamun.
saufa ta'lamun. Nah, ta'lamun di sini karena dia diberi dengan oleh saufa, jadi ta'lamun di sini merupakan kata fi'il. Adapun yang selanjutnya yang terakhir, tak ini sisa sakinah. Biasa kita kenal dengan apa? Tak perahu tapi sukun. Contohnya zahabat Fatimatu. Telah pergi Fatimah. Jadi di sini tak ini as-sakinah ini, tak yang sukun merupakan tanda daripada fi'il. Adapun yang untuk selanjutnya yakni tentang huruf. Apa pengertian huruf itu? Definisi huruf disebutkan dalam kitab Nahwul Wadi juz 1 setelah pengertiannya fi'il. Al-huruf yakni kullu lafzin la yadhhar haru ma'nahu kamilan illa ma'a ghairi. Nah, jadi di sini disebutkan definisi huruf tersebut, kullu lafzin, setiap lafaz, la yadhhar, yang tidak nampak, maknahu, suatu makna, arti, kamilan, secara sempurna, illa ma'a ghairi, kecuali lafaz tersebut harus dibarengi dengan yang lain. Misalnya kita contohkan contoh huruf misalnya kita contohkan huruf waw. Misalnya waw ini kan satu huruf kata sambung waw. Nah, jadi jika kita cuman menuliskan huruf waw di sini tidak mengandung suatu pengertian. Kita tidak tahu waw ini dan apa. Nah, kita harus menyambungnya. Misalnya zahaba Muhammadun wa Ahmadu. Nah, jadi waw di sini huruf bisa kita ketahui faedahnya. Jadi zahaba Muhammadun wa Ahmadu, telah pergi Muhammad dan Ahmad. Dan kita yang saya sebutkan yang pertama tadi, huruf merupakan sama dengan kata sambung kalau dibahasakan Indonesianya. Zahaba Muhammadun wa Ahmadu, telah pergi Muhammad dan Ahmad. Jika kita menuliskan cuman waw, itu tidak bisa dipahami. Itulah karena definisinya tadi disebutkan kullu lafzin, setiap lafaz, la yadhhar maknahu, tidak nampak suatu maknanya, kamilan, secara sempurna, illa ma'a ghairi, kecuali huruf tersebut itu dibarengi dengan yang lainnya. Seperti yang saya contohkan tadi, zahaba Muhammadun wa Ahmadu, telah pergi Muhammad dan Ahmad. Maka dari sini bisa kita ketahui apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf, dan daripada tanda-tandanya, tanda-tanda isim itu apa baik yang saya sebutkan tadi. Misalnya bil khabdi at-tanwin, bil khabdi kasrah at-tanwin. Tanwin itu
misalnya an, in, un, itu tanwin. Ban, bin, bun, tan, tin, tun. Bisa kita ketahui dengan alif lam, bisa ketahui dengan kemasukan huruful khafad. Setelah huruf khafad, huruful khafad tadi yang saya sebutkan min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ruba, wal ba, wal kaf, wal lam. Huruful qasam yang tiga terakhirnya al wawu, wal ba, wa ta. Kan tapi biasanya disebutkan yang terakhir tadi al wawu, wal ba, wa ta tadi. Biasanya kalau kita dengar misalnya yang ucapan wallahi, tallahi, billahi. Nah, adapun untuk yang fi'il tadi sudah kita sebutkan daripada definisi dan contoh-contoh ciri-ciri fi'il biqad, kemasukan huruf qad qamatis shalah, qamah itu fi'il, kita ketahui karena kemasukan qad. Oh, jadi koma ini itu fi'il. Dan kemasukan sin, saya qulu sufaha, yaqulu ini fi'il. Saufa, kemasukan saufa ta'lamun, jadi ta'lamunnya ini fi'il. Atau yang terakhir ini ta'ut ta'nis sakinah. Tak perahu itu tapi sukun. Zahabat Fatimatu, telah pergi Fatimah. Nah, itu pun yang huruf yang terakhir yakni huruf kita telah sebutkan definisinya dan contohnya seperti ya tidak cuma waw, summa, fa, misalnya kaifa juga huruf. Banyak lagi lain yang bisa kita contohkan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.